والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup penting, tapi ada yang lebih penting dalam hidup, menyadari bahawa kehidupan ini kita sudah diambil satu persaksian di hadapan Allah, bukan di hadapan atasan, bukan di hadapan penguasa, bukan di hadapan sultan dan raja-raja, tapi di hadapan Allah. Sebelum ada kulit, sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada lemak, darah dan kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Diawali ayat ini dengan wa'id. Ingatlah. Kenapa ingatlah? Karena hampir semua manusia lupa, kecuali para nabi dan wali-wali Allah. Selain daripada itu lalai. Wa'il, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian. Wa asyhadakum, Allah mengambil persaksian ala anfusihim, terhadap diri mereka. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan: Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semuanya menjawab serentak dengan satu jawaban: Bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Antaqulu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada hari berakhir, hari kiamat, kalian akan berkata, Inna kunna an hadha ghafilin. Kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai. Oleh sebab itu, laki-laki yang tidak dalam keadaan sakit, laki-laki yang tidak ada uzur, laki-laki yang sehat zahir dan batin, wajib datang ke masjid mendengarkan khutbah Jumat. Man tarakal Jumu'ata thalatha maratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tahunan karena sepele, meremehkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Inilah laknat di atas laknat. Miskin bukan laknat, boleh jadi miskin terbaik menurut Allah. Sakit bukan laknat, boleh jadi sakit cara Allah menghapuskan silap salah dan dosa. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Itulah laknat di atas laknat. Maka kita diingatkan lagi, wahai makhluk yang lalai, wahai makhluk yang lupa, wahai makhluk yang tidak ingat, bahwa engkau pernah diambil persaksian di hadapan Allah. Engkau berkata, Bala syahidna, kami bersaksi, hanya Allah saja Rabb kami yang mencipta kami, Allah yang memberi kami rezeki.
rezeki Allah, yang menghidupkan dan mematikan kami Allah. Sekali la ilaha illallah, sampai mati la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namut, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kau katakan la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar disembah illallah kecuali Allah. Ini persaksian yang pertama. Jangan sampai kita mengkhianati persaksian, karena semua akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, dengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Ingatkah engkau tentang persaksian? Itulah mengapa muazzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, dan kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Jauh sebelum muazzin mengumandangkan azan di masjid 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ayah mengazankan buah hati melayan jiwa ke telinga kanan anak. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk ke dalam telinganya, menembus relung hatinya, masuk ke dalam tangkai jantungnya, disemprotkan otak naik ke otaknya, disemprotkan jantung, masuk ke dalam darah, naik ke dalam otak, masuk ke telinga, masuk ke mata, terbuka matanya dalam persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga yang dibisikkan saat mati sakaratul maut. Mengapa anak kecil itu diazankan? Dia belum pandai bahasa Arab, dia belum mengerti. Mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membisikkan itu ke telinga Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak kandung Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi dengan status hadithun hasan, hadis hasan, layak diamalkan, satu level di bawah sahih. Orang yang mati meninggal dunia sakratul maut, pagi petang siang dan malam kita meminta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Di antara kalimat yang diajarkan dalam hadis sahih, laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga mereka. Apa yang kau bisikkan? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan persaksian terakhirnya saat meninggalkan dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq, berzina, mencuri dia, akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk dia ke dalam surga Allah. Bagaimana dengan perbuatan dosanya? Dia akan masuk ke dalam neraka, dicuci segala silap salahnya karena dia tidak sempat bertaubat, tapi pada akhirnya dia tetap masuk ke dalam surga. Andai dia bertaubat, illa man amana, beriman, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Taubat dia, beriman dia, beramal saleh dia, maka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, segala dosa-dosa di masa yang lalu digantikan Allah dengan kebaikan. Itulah hebatnya persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persaksian yang pertama.
Persaksian yang kedua, sahkah nikah ini? Maka dua saksi menjawab sah. Saksi yang kedua menjawab sah. Yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram difikirkan, yang sebelumnya haram dilakukan, yang haram menjadi halal karena ada dua orang saksi. La nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Illa biwaliyin, kecuali ada wali wa syahidai adlin, ada dua orang saksi yang adil dan amanah. Begitulah hebatnya persaksian. Yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram diperlihatkan, yang sebelumnya haram disentuh, dipegang, tapi berubah menjadi ibadah. Apakah berhubungan kelamin itu ibadah ya Rasulullah? Ya. Mengapa dia ibadah? Karena ketika dia diletakkan pada tempat yang haram, dia menjadi haram. Maka ketika diletakkan di tempat yang halal, dia menjadi ibadah. Dan dia menjadi halal karena adanya persaksian. Saksi bukan sembarang saksi. Saksilah mesti saksi yang adil dan amanah. Saksi di hadapan Allah. Saksi menghalalkan yang haram di hadapan manusia. Saksi yang pertama sudah. Saksi yang kedua, saksi yang ketiga. Inilah banyak manusia yang terjerumus dalam perbuatan haram yang dilaknat Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Mau? Apa itu ya Rasulullah? Apa dosa terbesar di antara yang besar? Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Alhamdulillah, kita sudah selamat dari dosa besar yang pertama, karena kita tidak lagi menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah setan, menyembah jin. Syirik yang pertama kita selamat. Yang kedua, dosa terbesar di antara dosa besar, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Alhamdulillah, dosa besar nomor 2 pun selamat. Kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh, kita belikan makanan kesukaannya. Apapun dia katakan, kita ikut, kita taat, kita patuh. Kita tidak termasuk orang yang melakukan dosa terbesar nomor 2. Tapi ada orang yang selamat dari syirik, selamat dari durhaka, tapi terjerumus pada persaksian yang ketiga. Sekali di antara dosa besar nomor 3. Begitu dikatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, dicetak oleh Perpustakaan Darussuruh Beirut. Dosa terbesar di antara yang besar, persaksian yang ketiga. Saat engkau bersaksi memilih pemimpin dalam dunia persaksian, saat kertas engkau tusuk, saat gambar engkau coblos, itu bukan sekedar menembus kertas dengan paku, tapi saat itu engkau sedang bersaksi, aku hamba Allah, aku yang bernafas karena Allah, aku yang berjalan di atas muka bumi Allah, jantungku ciptaan Allah, aku milik Allah atas nama Allah, bahwa orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku, layak aku pilih menjadi wakilku, layak aku pilih. Sesungguhnya itu adalah persaksian di hadapan Allah. Siapa yang menyaksikan di dalam
jabatan dan kekuasaan. Berapa lama kau nikmati selama hayat di kandung badan? Malaikat maut mencabut nyawa, terpisah dari ruh dan jasad, mati dimakan cacing tanah, tercabik-cabik, dirobek kulitmu, jantungmu, darahmu berubah menjadi nanah, dan kau akan mati menghadap Allah. Apakah mereka yang memberimu beras bisa menolong? Apakah mereka yang memberimu amplop uang bisa membantu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu kandung pun tak bisa membantu. Wa abi, ayah kandung pun tidak bisa memberikan pertolongan. Wa sahibatihi, istri tak dapat menolong suami. Wa bani, anak-anak tak dapat ditolong oleh ayah dan ibu. Ibu dan ayah tak dapat dibantu oleh anak. Pikirkanlah tentang dosa terbesar, persaksian palsu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah hatta atana al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي فلسطين ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ارزقنا إماما عادلا